Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main Kecibogo Channel. Untuk kisah kali ini saya akan mengisahkan kisah bakso siluman ular gentayangan bekas korban tumbal pesugihan. Mas, 4 mangkuk ya, 2 campur, 1 jangan pakai toge, dan 1 lagi hanya bakso aja. Si pedagang bakso yang mengenakan topi hitam itu hanya mengangguk mendengar pesanan Kribo dan ketiga temannya. Malam itu Kribo sedang bermain judi dengan teman-temannya di pelataran musola kampung. Setelah mendapat bonus akhir tahun. Ya masa sih bos, tidak mau melayani kita di malam tahun baru. Kita kehabisan lawan tanding nih. Mau kan kau bos? Ah berisik kau, sudahlah. Kalian itu pada akhirnya akan kalah olehku. Boleh menang, tapi hasil pinjam dariku juga. Dasar pengangguran berat. Haha, bisa saja kau Bo. Kan kau baru tahu yang bekerja di antara kita-kita. Bagilah rezekimu itu, jangan kau pendam sendiri. Istri pun belum ada, untuk apa uangmu itu? Saat sedang bercanda, si tukang bakso mengantarkan pesanan mereka. Sesuai dengan dipesan Kribo, 4 mangkuk dengan detail yang tadi disebutkan. Sudah semuanya diantarkan. Mas, aku bilang 1 tak pakai toge. Kenapa kau kasih pula toge di 3 mangkuk ini? Deklok, salah satu teman Kribo yang dikenal sebagai preman tukang pukul, mengajukan protes karena pesanannya tak sesuai. Ah, sudah. Memangnya kenapa kalau pakai toge? Kan masih bisa dimakan. Bukan begitu, Bo. Kita ini pembeli, kita ini raja, dasar bakso sosial. Perbaiki pesananku. Mendengar dirinya dicaci maki, si tukang bakso menatap keempat pemuda begajul itu, sembari tersenyum. Namun, itu tampak bukan senyum biasa. Rasanya amat dingin, sehingga membuat Deklok sendiri merinding. Heh, apa kau senyum-senyum itu? Bikin takut aja. Cepat perbaiki pesananku. Deklok yang tak henti-hentinya menyentak-nyentak si tukang bakso yang sedang tersenyum itu, sampai-sampai ia tersulut emosi dan hendak memukuli si pedagang bakso malam. Sialan, bukannya cepat ambil yang baru, malah menatapku begitu. Cari ribut kau, ha? Buru-buru Kribo dan teman-teman lainnya berdiri untuk menahan Deklok. Namun belum lagi. Deklok menghampiri si tukang bakso yang berdiri barang 2 langkah darinya. Tiba-tiba si tukang bakso itu menjulurkan lidahnya. Lidah itu bukan lidah manusia pada umumnya. Ia menjulur begitu panjang dan punya 2 cabang mirip ular. Warna lidahnya hitam pekat dan panjangnya hampir mirip seperti tangan. Keempat pemuda begajul itu lari terbirit-birit meninggalkan semua barang-barangnya. Sejak saat itu, cerita bakso siluman ular menyebar ke seluruh kampung. Bahkan tak hanya Kribo dan kawan-kawannya saja yang melihat, tetapi warga-warga lainnya juga kerap melihat si tukang bakso yang suka menjulurkan lidah ularnya itu. Jika suatu saat bertemu, tangkap pedagang bakso setan itu dan kita bakar gerobak bakso serta si pedagangnya. Saya yakin itu bakso hasil pesugihan, kata ketua RW di kampung tersebut menyampaikan pendapatnya di tengah rapat warga. Menurut penawanganku, bakso siluman itu adalah seorang pelaku pesugihan keris siluman ular. Ia tewas bunuh diri karena melihat putrinya tewas terhunus keris pujaannya. Lalu bagaimana cara kami mengatasinya, Mbah? Warga sudah resah sejak kemunculan pertamanya. Bahkan ada salah satu warga yang tersungkur ke dalam lubang bekas galian sumur saat berlari terbirit-birit. Aku akan memberikan amalan-amalan untuk mengusirnya. Kau ketua RW bukan? Perintahkan wargamu untuk membaca amalan ini. Lambat laun, bakso hantu itu akan hilang dengan sendirinya. Awalnya, Dulo, ketua RW kampung tersebut berencana akan menyergap si bakso siluman itu. Tetapi dukun yang ia datangi mengatakan kalau warga tak akan kuat membakar gerobaknya. Gerobak itu hanya ilusi. Jika kau menyentuhnya, kau akan kesurupan. Jadi membakar bukanlah ide bagus. Tukang bakso itu sebenarnya hanya jin yang menyerupai si tukang bakso sesungguhnya. Ia menjulurkan lidah ular hanya untuk menakut-nakuti saja. Baiklah Mbah, aku akan perintahkan warga sebagaimana wejangan Mbah. Terakhir, kembalikanlah semuanya kepada Gusti Allah, berdoalah.
semuanya pasti akan selesai. Wistria, maafkan Bapak nak. Bapak khilaf, Bapak salah. Bapak ngaku dosa terhadapmu. Bapak harus menanggung akibat dari semua ini. Bapak harus bertanggung jawab. Wistria, maafkan Bapak. Dul Qadir menangis terseduh-seduh di depan makam putrinya. Wistria, putri semata wayangnya itu tewas karena terhunus keris simpanannya. Keris itu adalah keris pesugihan yang berkaya dirinya. Kabarnya, keris tersebut dibuat di Samudra Selatan oleh sosok siluman ular. Katanya kalau ia menyimpan keris tersebut, rezeki akan terus mengalir tak henti-henti, sehingga membuatnya jadi kaya raya. Keuangan Dul Qadir yang merupakan seorang orang tua tunggal memang membaik pasca keris itu didapatkan dari seorang dukun. Namun saat memberikan keris tersebut, sang dukun yang memberikannya kepada Dul Qadir telah mewanti-wanti agar Dul Qadir terus menjaga Wistria. Pasalnya, Dedemit yang tinggal dalam keris tersebut selalu membutuhkan tumbal anak perempuan. Wistria adalah anakku, Ki. Jelas ia akan terus aku jaga sepanjang hidup. Biarpun keris tersebut membutuhkan tumbal anak perempuan, tak mungkin Wistria menjadi tumbalnya, karena aku selalu di sisinya. Semua itu tergantung keyakinanmu, Qadir. Jika memang kau yakin, aku tak bisa berbuat banyak. Namun nahas, di sebuah malam petaka, Dul Qadir lupa untuk mendampingi Wistria. Ia keasikan bermalam di sebuah rumah bordir, menyewa seorang PSK dan mabuk-mabukan. Kekayaan terkadang membuat seorang menjauhi dari akal sehat. Saat dirinya pulang di pagi buta sembari sempoyongan, betapa kagetnya Dul Qadir melihat tubuh Wistria sudah tersungkur bersimbah darah dengan keris menancap di perutnya. Meski telah berteriak kencang, memuntahkan semua penyesalan, namun napas Wistria telah berhenti dan tak bisa lagi kembali. Kematian putrinya tak hanya membuatnya menyesal, tapi juga membuat Dul Qadir harus mendekam di penjara karena tak bisa membuktikan sebab kematian putrinya. 5 hari berselang di dalam penjara, Dul Qadir tewas karena menelan deterjen lantai yang tersedia di dalam lapas. Sepertinya tak ada lagi obat yang ampuh untuk mengobati penyesalannya selain kematian. Sekian. Memang betul apa kata para ulama, kemiskinan dan kesusahan membuat hati kita dekat kepada Allah. Tapi setelah naik sedikit saja, hati kita akan menjadi lalai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.